Saya mau bilang begini, pada waktu itu, zaman dahulu kala, Raja Mesir menyuruh para hambanya untuk memberikan 2 macam daging, tapi dari satu tubuh hewan, daging yang terbaik dan yang terburuk. Tetapi para hambanya ini bingung apa yang harus mereka berikan, bagian mana yang harus mereka berikan. Akhirnya mereka berunding dan bersepakat untuk memberikan bagian yang namanya lidah. Raja Mesir bertanya, kenapa lidah? Dari lidah bisa keluar hal yang baik dan hal yang buruk. Santo de Francis dalam bukunya Introduction to the Devout Life menuliskan, para dokter mengetahui kesehatan dan penyakit manusia dengan melihat lidahnya. Dan kata-kata kita adalah petunjuk yang sebenarnya dari keadaan jiwa kita. Apa yang kita keluarkan, orang bisa menilai bagaimana kita, bagaimana perangai kita, bagaimana jiwa kita. Firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 7 sampai dengan 10, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Kenapa sih lidah sulit sekali untuk dijinakan? Karena penyebabnya adalah lidah itu hanya sarana, bukan pelaku utamanya. Nah, mungkin kita tanya nih, siapa pelaku utamanya? Ada tokoh intelektual di balik lidah. Tokoh itu bernama pikiran, perasaan, dan kehendak. Inilah yang menggerakkan lidah. Kalau seseorang mau berucap bijak, yang harus dikelola bukan hanya lidahnya secara langsung. Ingat, lidah hanya sarana. Tetapi kontrolnya ada di hati, jiwa kita, dan di pikiran kita. Jadi sangatlah bodoh kalau seseorang hendak memiliki ucapan yang bijaksana hanya berusaha mengendalikan lidahnya. Nggak akan mungkin bisa. Nah, itulah penyebabnya kita gagal untuk mengendalikan lidah kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mengendalikan, menjinakkan lidah kita ini? Yang pertama, cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kita harus mendengar dengan menyimak, dengan seksama. Itulah sebabnya kenapa Tuhan berikan kepada kita 2 telinga, supaya kita lebih banyak mendengar, lebih banyak menyimak, daripada kita banyak berkata-kata. Ed Cole pernah berkata demikian, seni berkomunikasi bukan terletak dari kemampuan berkata-kata, tetapi dari kemampuan untuk mendengar. Terbalik kan? Padahal seni komunikasi itu berkata-kata, tapi sebenarnya adalah mendengar. Yang kedua, menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23-24. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Hati kita ini harus kita jaga benar-benar. Bagaimana menjaganya? Jaga dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan firman. Matius 12, 35-37. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi kalau kita isi hidup kita dengan kejahatan, yang keluarnya jahat. Kalau kita isi kebenaran firman Tuhan, yang keluarnya kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, memberi diri kita untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ketika kita dipimpin oleh Roh, yang keluar adalah hal yang benar, adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang memberkati orang lain.
Tetapi ketika kita dipimpin oleh daging, keluarnya adalah hal-hal yang rusak dan jahat. Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk terus mengendalikan lidah kita dengan cara menyerahkan hidup kita, memberikan hal-hal yang benar dalam kehidupan kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Sehingga yang keluar adalah perkataan-perkataan berkat, adalah perkataan-perkataan yang menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan memberkati kita semua.